Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN ya. Semoga kita masih keadaan sehat. Nah, sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bab dinamika dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bab ini ya, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi fokus kita pada pertemuan kali ini akan memahami hubungan internasional. Oke. Nah, anakku sekalian ya, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar kita ya, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi yang perlu digarisbawahi di situ adalah apa? Ketertiban dunia. Ya, jadi Indonesia ikut terlibat melaksanakan peran di dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, maka dari tujuan ini konsekuensinya adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Mewujudkan perdamaian dunia merupakan tujuan dari adanya atau berdirinya negara kita. Nah, anakku sekalian, salah satu cara Indonesia ya dapat ya mewujudkan perannya ya, tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia adalah dengan menjalin hubungan internasional ya. Indonesia harus memiliki menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia ini. Nah, kenapa harus menjalin hubungan untuk menciptakan perannya ini ya? Karena ya Indonesia ini dapat diakui dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Ya, dengan Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara lain, maka Indonesia diakui ya, eksistensinya ya, bahwa Indonesia aktif di dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Sehingga pengakuan tersebut dapat meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, bila Indonesia tidak menjalin bagaimana? Ya, pasti Indonesia dikucilkan dalam pergaulan dunia. Tidak diakui. Kalau tidak diakui perannya dalam pergaulan dunia ini, bagaimana Indonesia ini bisa berperan di dalam menciptakan perdamaian dunia? Selain itu, hubungan internasional ini merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Kita tahu bahwa ya negara-negara di dunia ini ya pasti banyak mengalami masalah, problem, kekurangan dalam beberapa hal atau beberapa bidang. Ya. Nah, melalui hubungan internasional inilah, kemudian ya negara tersebut mampu mengatasi persoalannya dengan saling membantu, ya, saling melengkapi, ya, dengan atau dari negara-negara lainnya. Lah, inilah pentingnya suatu hubungan internasional. Lalu apa itu hubungan internasional? Nah, anak sekalian, hubungan internasional itu adalah setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, lembaga-lembaganya, pengelolaan negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, atau penduduk Indonesia lainnya. Setiap aktivitas apapun yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tersebut, baik negara di daerah, yang organisasi atau memang penduduk secara umum pada umumnya, ya, yang menyangkut aspek daerah dan internasional, melingkupi batas negara, itu sudah dikatakan hubungan internasional. Kamu memiliki hubungan dengan penduduk negara lain, itu sudah dapat dikatakan hubungan internasional. Aktivitas yang kalian lakukan itu sudah disebut dengan hubungan internasional. Itu menurut Undang-Undang RI nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri. Atau hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Nah, ini lebih spesifik lagi kepada apa yang kita bahas, bahwa adalah hubungan antar bangsa, hubungan antara bangsa satu dengan bangsa lainnya atau banyak bangsa nanti ya. Dalam segala aspeknya. Dalam segala aspek di sini yang dimaksud adalah dalam segala hal, baik politik, sosial, ekonomi. Lah, hal itu dilakukan ya, hubungan antar bangsa itu terjalin ya dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut, tentu ya, sebagaimana tadi kita bahas ya, hubungan internasional ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan negara yang menjalin hubungan. Tentu ya, dengan menjalin hubungan ini tidak dimaksudkan untuk kerugian suatu negara. Nah, ini menurut buku Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, maka secara umum hubungan internasional ini dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global ya, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas kenegaraan.
Jadi hubungan yang dijalin lintas negara, lintas bangsa ya, yang bersifat global maksudnya itu ya, dalam semua ya aspeknya, itulah yang disebut sebagai hubungan internasional. Segala aspeknya ini yang saya maksud tadi adalah hubungan politik, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan. Nah, contoh di samping itu, gambar di samping merupakan contoh dari adanya hubungan, misalkan Indonesia dengan Singapura ya, itu ada hubungan. Nah, anak sekalian, suatu negara ini dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Nah, hubungan internasional ini dapat terjalin antar negara-negara yang merdeka ya. Negara-negara yang masih dalam terjajah ini tidak bisa ya melakukan hubungan internasional ya, karena tidak memiliki kedaulatan atau belum memiliki kedaulatan. Nah, sehingga kedaulatannya masih ada di negara yang menjajahnya, maka ini nggak bisa ya. Nah, apa saja faktor ya suatu negara perlu melakukan hubungan internasional? Ada dua di sini, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal ini adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Nah, suatu bangsa negara ini tidak akan pernah sepi dari berbagai macam ancaman ya terkait dengan hubungannya ya, eksistensi suatu negara tersebut. Nah, kekhawatiran ancaman ini tentu menyebabkan kekhawatiran ya. Ancaman-ancaman itu bisa dari dalam ya, kudeta dalam negeri atau intervensi dari negara lainnya. Nah, kekhawatiran inilah yang mendorong suatu negara yang untuk menjalin hubungan internasional. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya, itu ketentuan alam yang tidak dapat dipungkiri ya. Apa ketentuan alam itu? Bahwa suatu negara tidak bisa ya mengatur atau memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Kita tahu bahwa suatu negara ini ya, kalau memenuhi segala kebutuhan dalam segala aspeknya ini butuh bantuan dari negara lain. Maka kita perlu yang namanya hubungan internasional. Perlu tenaga, ahli, perlu barang ya. Karena tiap negara ini punya potensi alam ya, yang dapat memenuhi kebutuhan suatu bangsa ini berbeda-beda, sehingga satu negara dengan negara lainnya harus saling memenuhi. Nah, supaya bisa ya bisa saling memenuhi, maka menjalin hubungan internasional. Nah, contohnya Indonesia ini dengan Singapura yang memperkuat hubungan ini dan kerjasamanya atau hubungannya ini dalam bidang penanganan pandemi corona ini yang akhir-akhir ini ya. Nah, anakku sekalian ya, hubungan internasional ini harus memiliki sarana ya, satu hal yang dapat meningkatkan atau menjalankan hubungan itu ya. Apa saja sarana-sarana hubungan internasional itu ya, yang dapat mendukung proses kerja ya, yaitu diplomasi, perundingan atau metode ya, atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan luar negeri. Dan selain perundingan itu ada juru rundingnya ya. Juru runding ini dalam hubungan internasional ini suatu negara ya punya diplomat ya, atau punya perwakilan diplomatik di negara-negara lain yang memiliki hubungan. Nah, ini yang pertama, sarana ini untuk mempercepat ya, cara alat ya, sarana alat yang dapat mendukung proses kerjasama antar negara. Yang kedua adalah negosiasi perundingan bara untuk menyelesaikan persoalan tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini sarananya. Yang ketiga itu lobby ya. Lobby itu suatu politik yang mempengaruhi satu sama lain. Nah, suatu negara ya bisa melakukan lobby ya. Atau yang keempat, propaganda, satu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi ya, dan tindakan satu kelompok masyarakat demi kepentingan ya, untuk mencapai kepentingan propaganda. Tiap negara pasti memiliki propaganda tertentu untuk mempengaruhi ya, negara lainnya. Yang kelima adalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Nah, ini sarana. Yang kelima ini adalah ekonomi. Bisa kerjasama dalam bidang ekonomi, bisa ekonominya ini bagus sehingga orang mau menjalin hubungan dengan negara kita. Ini sarana kelima. Kemudian yang keenam itu kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Maka kita tidak jarang bahwa ya, ketika ada ketegangan apapun ya, negara-negara ya selalu gelar kekuatan militernya supaya negara lain ini bisa melihat dan mungkin bisa disegani dan kita ditakuti. Nah, dengan kekuatan militer ini suatu negara dapat menjalin dan bisa melancarkan proses kerjasama atau hubungan internasionalnya. Ini sarana-sarana atau cara atau hal-hal yang dapat digunakan di dalam memperlancar proses menjalin kerjasama dan proses hubungan internasional.
Selanjutnya ya, lalu apa ya arah hubungan internasional yang dilakukan Indonesia? Bangsa Indonesia dalam membina hubungannya dengan negara lain ya, ini menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Kita tahu ini semua ya, bebas di dalam menentukan kepada siapa dia menjalin hubungan, dan aktif artinya turut serta di dalam perdamaian dunia tadi ya. Dan semua itu diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia, terutama pembangunan di segala bidang ya, yang itu dapat dipakai juga untuk ketertiban dunia ya, sebagaimana tujuannya tadi. Lah, lalu apa sebenarnya ya Indonesia itu melakukan hubungan internasional untuk apa ya? Tentu ya, pembentukan suatu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Nah, ini tidak boleh hubungan internasional Indonesia ini dapat ya merusak ya, negara kesatuan kita. Ya. Yang kedua ya, dengan hubungan internasional ini Indonesia dapat menciptakan masyarakatnya yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual ya. Dapat menjalin persahabatan dengan negara lain ya, sehingga tidak ada imperialisme dan kolonialisme. Dapat mempertahankan kemerdekaan, menjaga keselamatan bangsa ya. Memperoleh barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, bukan memperoleh barang ya yang tidak terlalu dibutuhkan, misalkan masalah impor beras, garam ya beberapa akhir ini. Dan tentu ini tidak menjamin kemakmuran rakyat ya, karena garam rakyat tidak dapat terserap atau beras rakyat tidak dapat terserap. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dengan keadaan damai Indonesia dapat membangun ya dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan persaudaraan di segala bidang ya, sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila dan falsafah negara kita itu. Nah, bersaudara itu arah kemana ya Indonesia membawa hubungan internasionalnya ya. Nah, sekalian, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.